berbuka puasa. Nanti kan banyak sedekah itu. Nah ini antara lain sunahnya puasa. Apabila nanti di sini ada katarusan, ada yang membawa tahu, ada yang bawa roti, ada yang bawa gempok, itu termasuk bagian dari sedekah. Sedekah dengan jariah itu lain apa sama? Sedekah dengan jariah lain. Kalau sedekah ini masanya nggak seberapa lama, seperti hanya makanan dan minuman. Berapa sih lamanya makanan? Kali ya 2 hari nggak sampai, itu sudah basi. Dan akhirnya kita atur dengan supaya agak awet sedikit masanya, kita masukkan pada kulkas, itu supaya awet. Tapi tetap makanan dan minuman termasuk sedekah. Kalau jariah baik, kalau jariah itu banyak atau barangnya adalah lama, tahan lama. Seperti hanya ini AC, itu bukan sedekah tapi jariah. Ini meja atau dapur atau bangku ini termasuk jariah, bukan sedekah. Kalau karat jariah, sedekah ya. Makanan minuman adalah sedekah. Itu adalah yang pertama memperbanyak sedekah atau sedekah. Hal seperti ini sudah banyak kita laksanakan masing-masing, baik itu di langgar maupun di masjid atau di jalan raya sana. Apa yang kita berikan kepada mereka yang bukan barang yang lama masanya adalah sedekah. Kemudian yang kedua adalah ibadah malam, disebut qiyamul lail. Yang itu adalah pendidikan lain itu malam, berarti pendidikan sholat pada malam hari, seperti halnya sholat hajat. Yang kedua sholat istiqoroh. Yang ketiga sholat tasbih. Yang keempat sholat mutlak. Sudah banyak sekali, itu dilaksanakan pada malam hari. Kalau siang hari boleh, tapi saya waktunya kurang khusyuk. Itu adalah ibadah pada malam. Tapi jangan lupa sholat sunnah, sholat wajib kita nyembah kepada yang punya sifat idam. Apa maksudnya itu? Adalah dahulu. Jadi kita sembahyang sunnah, sembahyang malam, siang, wajib dan lain-lain, itu adalah menyembah kepada yang punya sifat idam. Idam artinya adalah dahulu. Bumi belum ada, langit belum ada, isi bumi langit belum ada. Allah sudah ada lebih awal lagi. Lebih awal itu namanya idam. Sifat kedua. Tapi ini ngaji termasuk umum, campur sesuai dengan kondisi yang saya butuhkan. Berarti panjenengan kalau ingin mengetahui terus yang saya sembah, baik sembahyang malam atau siang atau wajib atau sunnah, itu yang mana? Nah, seperti ini, insya Allah saya atau guru lain siap untuk mengarahkan kepada panjenengan semuanya untuk menyembah, mentaati perintah dari yang punya sifat kita.
sifatnya siapa? Adalah sifatnya Allah. Itu yang kita laksanakan ibadah kita atau menyembah seperti itu ya harus berhadapan dengan yang disembah. Apalagi puasa Ramadan, ya tentu kita harus mengetahui kepada yang menyuruh puasa bulan Ramadan. Dan niatnya sudah kemarin kita dengar bersama tentang nawaitu dan niatnya. Kemudian yang ketiga sunahnya apa? Puasa Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Makanya kita mengadakan tadarusan. Kalau sini, kalau jam terakhir untuk membaca Al-Quran jam berapa ini? Kalau di sana jam 10. Ya lebih dikit ya Bapak. Oke, kalau salah di dalam boleh. Itu secara umum kok. Sudah secara umum baca Al-Quran tadarusan supaya tidak terlalu mengganggu masyarakat. Oh, suaranya akhirnya yang atasannya itu dimatikan, cukup yang dalam atau tanpa pengeras suara. Itu biasa kita laksanakan. Dan Al-Quran diturunkan bukan untuk hanya dibaca, tapi adalah untuk dilaksanakan. Orang punya Quran, orang berdoa kepada Quran itu satu, panjenengan harus memiliki Qurannya. Walaupun hanya satu juz maksudnya. Gak apa-apa. Pertama, jenengan harus memiliki. Kemudian yang kedua, membaca. Yang ketiga, dimengerti hasilnya dibaca tapi dimengerti. Yang keempat, dipahami. Yang kelima, diamalkan. Itu tata keramanya orang berpedoman kepada Al-Quran. Jadi pertama adalah kita harus memiliki Qurannya. Yang kedua, jangan ditumpuk saja, ya dibaca. Setiap hari bisa tak baca Al-Quran? Ya contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Tiap hari usahakan. Besok lagi dibuka. Allahus samad. Shadaqallahul adzim. Tapi kok jadi lam yalid walam yulad. Shadaqallahul adzim. Masih namanya saya betul lagi. Itu memalukan ya. Kita baca Al-Quran. Saya sendiri Bapak Ibu membaca Al-Quran itu rata-rata ya. Rata-rata itu 4 juz. 4 juz itu masih di sini masih apa? Masih susah. Kenapa kok hanya 4? Padahal nafas saya itu gak berhenti-henti. Akhirnya saya kecewa. Satu hari membaca Al-Quran sebanyak 4 juz. Itu masih kecewa. Tapi jangan kecewa. Kamu keblas itu. Ya. Kalau bisa ya kecewa. Apa setahun sekali kita baca Al-Quran 30 juz? Kalau saya ini 1 minggu atau 8 hari, paling akhir 9 hari. Itu males saya. Itu baru khatam 30 juz 9 hari. Kalau saya hormonnya lengkap, stamina, glukosa, garam iodium, garam dapur, vitamin lengkap,
itu 1 minggu selesai 30 juz. Jadi kemarin itu